Sudah kita kirimkan surat dan surat itu sudah diterima, ada tanda terimanya, nanti tolong dibacakan isi suratnya nanti. Dan kami hari ini tidak mendapatkan kejelasan tentang kapan mau diterima. Dan tidak ada bahkan satupun wakil yang menemui kami hari ini. Kalau sampai MUI belum pernah menghadirkan ahli yang diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber sebagai ahli agama untuk menerangkan ada tidaknya penistaan agama dalam kasus mubahalah Gus Dur, maka tidak sah penetapan tersangka tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kami dari kuasa hukum Gus Dur atau Sugi Nur Harja dan juga Bambang Trimulyono, pada tanggal 14 November yang lalu kami sudah mengirimkan mengirimkan surat secara resmi kepada pimpinan dan pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia sehubungan dengan dua hal. Yang pertama, kami meminta informasi kepada pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Jakarta tentang apakah MUI telah menunjuk atau mengutus ahli agama sehubungan dengan perkara yang dihadapi oleh klien kami, Gus Dur, yang hari ini ada dalam tahanan Barreskrim Mabes Polri dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penistaan agama sebagaimana diatur dalam pasal 156A KUHP. Kenapa demikian? Unsur utama penistaan agama itu harus ada keterangan ahli, dan dalam hal ini ahli agama. Karena konten yang dianggap menistakan agama itu adalah agama Islam. Ya, ini apa? Konten mubahalah yang ada pada akun YouTube GN13 yang dilakukan oleh klien kami Gus Nur. Kami sendiri sebenarnya merasa heran, kenapa bisa orang Islam yang meyakini ajaran agama Islam, yang sedang mengamalkan salah satu ajaran Islam yakni mubahalah, dituduh melakukan penistaan agama. Dan kalau memang benar Barreskrim Mabes Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri, berani menetapkan klien kami sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama, maka Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri harus memiliki keterangan ahli, dan ahli yang dimaksud adalah ahli agama. Ahli agama yang dimaksud adalah agama Islam, dan ahli agama Islam tadi harus representasi dari lembaga otoritatif. Dalam hal ini harus yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Tidak boleh dari ormas-ormas, tidak boleh dari majelis taklim, harus resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Karena itu pada tanggal 14 Oktober yang lalu kami meminta informasi kepada Majelis Ulama Indonesia tentang apakah MUI telah mengutus tim hukumnya atau siapapun yang diutus oleh MUI untuk menjadi ahli dalam rangka diambil keterangannya dalam kasus penistaan agama yang telah menetapkan klien kami Gus Dur atau Sugi Nur Harja sebagai tersangka penistaan agama. Yang kedua, kami juga sudah mengirimkan surat untuk meminta fatwa keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia tentang mubahalah. Kenapa demikian? Karena materi muatan yang disidik terhadap klien kami Gus Dur adalah materi mubahalah dalam unggahan konten YouTube saat Gus Nur pada 26 September yang lalu mengunggah konten di YouTube-nya GN13 mubahalah terhadap ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang dilakukan oleh Bambang Trimulyono dalam kasus terpisah yang juga dijadikan tersangka dengan kasus yang sama dan juga telah memberikan kuasa hukum kepada surat kuasa kepada kami. Kami ingin tanyakan melalui fatwa keagamaan resmi dari Majelis Ulama Indonesia tentang mubahalah itu sendiri. Apakah orang yang sedang mengamalkan ajaran Islam dalam hal ini mubahalah kemudian bisa dianggap menistakan agama? Kita juga pengen tahu mubahalah itu dalam Islam apa. Walaupun kita secara fikih tahu, tetapi kita ingin pendapat resmi dari MUI. Apakah mubahalah itu hukumnya wajib, sunnah, makruh, atau bahkan haram?
Kalau memang nanti ada fatwa mubahalah itu haram, bolehlah orang yang melakukan mubahalah itu melakukan penistaan agama. Tapi kita tidak mau berandai-andai. Kami ingin meminta fatwa keagamaan yang resmi dari MUI tentang mubahalah itu hukum syaraknya seperti apa. Namun sayang hari ini kami tadi sangat menyayangkan sikap dari Majelis Ulama Indonesia yang diwakili oleh petugasnya yang tidak memberikan kejelasan siapa yang menerima kami, padahal di surat kami juga jelas hari ini kami juga meminta sekiranya dapat beraudiensi dalam gedung MUI juga. Kami sudah sebutkan di surat kami. Jadi tanggal surat kami adalah 14 Oktober dan rencana kami beraudiensi adalah hari ini. Hari apa nih? Tanggal 17 Oktober ya. Tanggal 17 Oktober 2022. Dan kami juga tidak meminta harus pimpinan atau yang mewakili bisa menemui kami. Tapi hari ini kami tidak ditemui satupun ya perwakilan dari MUI untuk menerima tamu kami dari jauh-jauh ini. Dan kami sudah berkirim surat, bukan kami liar datang langsung minta ditemui. Sudah janji. Sudah kita kirimkan surat dan surat itu sudah diterima, ada tanda terimanya. Nanti tolong dibacakan isi suratnya nanti. Dan kami hari ini tidak mendapatkan kejelasan tentang kapan mau diterima. Dan tidak ada bahkan satupun wakil yang menemui kami hari ini. Saya sangat sayangkan kepada lembaga sekelas Majelis Ulama Indonesia yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini kami yang sudah bersurat secara resmi tapi tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ini catatan buat Majelis Ulama Indonesia. Dan kami tentu saja ingin menyampaikan kepada publik bahwa klien kami Gus Nur, terlepas mungkin ada perbedaan pandangan tentang mubahalah yang dilakukannya, apakah mungkin mubahalahnya belum memenuhi syarat dan yang sebagainya, memotivasi Gus Dur dalam melakukan mubahalah klien kami ini adalah dalam rangka justru untuk mengamalkan ajaran agama. Yakni ketika ada banyak kebohongan di masyarakat, Gus Nur ini ya klien kami sudah sulit untuk mempercayai seluruh informasi yang beredar. Maka klien kami Gus Nur ini hanya mempercayai informasi kalau berani ya dilakukan mubahalah terhadap informasi itu. Datanglah Bambang Trimulyono yang menyatakan ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Dan karena Gus Nur ini ingin mendapatkan keyakinan selain mendapatkan buku Jakarta Undercover, ya, Saudara Gus Nur ini juga minta keyakinan kepada Bambang Tri. Kalau memang ijazah Jokowi itu palsu, Anda berani mubahalah tidak? Dan Bambang Tri akhirnya berani bermubahalah, sumpah demi Allah. Dia berani mengisbatkan bala dari Allah kalau apa yang dikatakannya itu keliru, apa yang ditulisnya keliru. Dan dia berani ya menafikan barokah dari Allah kalau sampai apa yang dikatakannya itu keliru. Ini yang dilakukan oleh Bambang Tri, yang dilakukan di hadapan Gus Nur. Aneh sekali kalau kemudian tindakan ini dianggap sebagai tindakan penodaan agama. Namun kami tahu persoalan ini adalah persoalan ya yang berkaitan dengan kekuasaan. Kenapa demikian? Karena Bambang Tri menggugat Saudara Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan kasus ijazah palsu. Dan tidak lama Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap. Kami juga sudah komplain berkali-kali kalau ada persoalan perdata tentang hak keperdataan terhadap ijazah yang palsu tadi, kemudian dianggap ijazah itu asli, maka perkara perdata harus didahulukan. Mengingat sudah ada Perma nomor 1 tahun 1956 yang meminta proses pidana itu ditangguhkan menunggu putusan perdatanya inkrah. Tapi ternyata klien kami ditangkap dan ditahan. Dan karena itulah kami juga sebagai kuasa hukum Bambang Trimulyono akhirnya mencabut perkara perdata dan sekarang sedang berkonsentrasi untuk menghadapi masalah pidananya. Sekali lagi kami ingin masyarakat, seluruh rakyat Indonesia bisa melihat persoalan ini secara jernih. Kami tidak sedang mendakwa siapapun, tapi kami sedang mencari ikhtiar hukum di pengadilan. Sayangnya, klien kami ini ketika mencari ikhtiar hukum di pengadilan justru mendapatkan represi. Dan karena itulah kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Dan karena itulah kami mencari ikhtiar keadilan. Di antaranya kami meminta fatwa keagamaan dari Majelis Ulama Indonesia untuk meminta keterangan apakah mubahalah itu ajaran agama Islam atau tidak. Dan apakah orang yang sedang mengamalkan mubahalah itu bisa dianggap atau terkategori penistaan agama. Dan yang paling penting sebagaimana sudah saya sampaikan tadi ya, kalau sampai
MUI belum pernah menghadirkan ahli yang diperiksa oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber sebagai ahli agama untuk menerangkan ada tidaknya penistaan agama dalam kasus mubahalah Gus Dur, maka tidak sah penetapan tersangka tadi. Maka sebaiknya Baris Krim menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena kalau kasus ini tidak dihentikan, justru kasus ini berpotensi menistakan agama. Kenapa? Kalau dilanjutkan berarti kasus ini mempersoalkan mubahalah. Sementara mubahalah itu sendiri adalah ajaran Islam. Saya kira itu pengantar dari saya. Yang jelas tadi sudah 3 hal Bang yang saya sampaikan. Satu, komplain kita terhadap MUI hari ini yang tidak bisa menerima kita dan tidak ada satu perwakilan pun yang menjelaskan dan belum bisa juga menjadwalkan, padahal surat kita sudah 3 hari yang lalu masuk, sudah ada tidak terimanya. Kedua, tentang isi masalah surat kita, satu informasi tentang ahli yang kita tanyakan apakah MUI sudah mengutus ahli untuk kasus kita, kasus Gus Nur ini. Yang ketiga tentang permintaan fatwa keagamaan. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.